Shalom, selamat hari Minggu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan melaksanakan ibadah Minggu pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai ibadah minggu ini dengan bangkit berdiri. Dalam kasih dan anugerah Tuhan, kita menyambut undangannya untuk menikmati persekutuan dan perjumpaan dengan Dia dan persekutuan dengan sesama lewat ibadah kita. Sungguh layak kita berkumpul dalam kesungguhan dan iman kepadanya. Mari kita naikkan pujian kita kepadanya. Dengan sukacita kita sambut kehadirannya. Kita memasuki ibadah persekutuan dengan Tuhan dan sesama dengan pengakuan bahwa semua ini terjadi karena pertolongan Tuhan sumber segala berkat yang menjadikan segala sesuatu dan memelihara dengan kasih-Nya. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Umat yang dikasihi Tuhan, Tuhan bekerja dalam lintasan waktu yang kita jalani. Dan kita berkarya mengisi lintasan waktu tersebut dengan semua yang Tuhan kehendaki. Dengan hati yang bagaimana kita menjalani lintasan waktu tersebut? Yohanes 6 ayat 58, inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Tuhan pecahkanlah roti hayat, bagai di tasik dulu kau buat.
Mari kita berdoa. Tuhan, dalam kerendahan hati, kami datang memanjatkan doa kami di hadapan-Mu. Betapa kami sungguh merasakan cinta kasih dan kemurahan-Mu, senantiasa Kau limpahkan bagi kami. Cinta kasih dan kemurahan yang membuat kami merasakan betapa berkat-Mu selalu melampaui apa yang dapat kami duga. Namun di atas semuanya, kami harus mengaku betapa kami acap kali menyia-nyiakan berkat dan kesempatan yang Kau anugerahkan untuk kami dapat menghadirkan diri kami dengan lebih bermakna bagi sesama kami. Ampuni kami jika kami kurang menghargai tiap talenta yang Kau percayakan kepada kami dan membiarkan talenta tersebut terpendam tanpa dikelola. Ampunilah salah dan dosa kami jika kami pun kerap kali tidak terlalu peduli dengan mereka yang tidak mampu menolong dirinya sendiri. Mereka yang menjalani kehidupan tanpa teman, sahabat, dan saudara. Jadikanlah kami sahabat bagi setiap orang. Secara khusus, mereka yang ditinggalkan dalam kesendirian, duka cita, dan kehilangan orang yang mengasihi dan dikasihinya. Jadikanlah kami sahabat yang selalu peduli bagi sesama kami, sebagaimana kami juga boleh merasakan kepedulian-Mu dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Dalam pertolongan-Mu kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, ketika kita mengakui segala salah dan dosa kita di hadapan Allah, maka Tuhan menganugerahkan pengampunan dosa bagi kita. Efesus 1 ayat 7-8 menuliskan demikian bagi kita. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam hikmat dan pengertian. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Damai Yesus berkumandang di sejarah dunia. Damai Yesus menyampaikan damai dan bahagia. Hai, dengarkan panggilannya dan tinggalkan dosamu.
bersyukur di jalan selamat, aku puji nama-Mu. Saudara-saudara, sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi di dalam Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau pada saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepadamu, dan kami juga bersyukur untuk bersama-sama pada saat ini kami ingin merenungkan firman Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa kehidupan kami Tuhan peliharakan bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah yang boleh memberikan kami pencerahan. Karena itu Bapa, berfirmanlah dan kami siap untuk mendengar, merenungkannya dan mengaminkannya di dalam kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab, mari kita bersama-sama membuka Injil Yohanes, pasalnya yang ke-6, mulai dari ayat yang ke-24 sampai dengan 35. Injil Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai dengan 35. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ayat 24 demikian. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu
senantiasa. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan, memelihara dan melakukan firman-Nya setiap hari. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mengawali khotbah, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah tahu benda apakah ini? Ya betul, ini adalah roti. Ada yang menjadikannya sebagai makanan pokok, ada juga yang menjadikannya makanan cemilan, entah untuk sarapan di waktu pagi atau ketika sedang bersantai dengan keluarga. Nah, roti ini memiliki berbagai rasa, saudara-saudara, ada rasa coklat, ada rasa cheese. Apapun itu, roti memang rasanya sangat enak dan mengenyangkan sehingga kita akan memakannya lagi dan lagi. Nah, mungkin karena itulah saudara-saudara pada perikop sebelumnya, yakni Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan 15. Di mana diceritakan setelah Yesus membuat tanda ajaib, memberi makan 5.000 orang sampai kenyang dan berlebih, hanya dengan 5 roti jelai dan 2 ikan. Lalu orang-orang terus mencari dan mengejar Yesus kemanapun ia pergi. Orang begitu kagum dan takjub kepada Yesus dan ingin lagi mengalami hal yang sama, yakni menikmati roti yang menjadi kebutuhan perut mereka. Mereka teringat akan kisah nenek moyang mereka yang mengalami peristiwa takjub serupa saat sedang dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Setiap hari Tuhan memberikan mana yang mudah, yang dapat begitu mudah didapat tanpa harus bersusah payah bekerja. Saat pagi mereka keluar dari tenda, mana itu telah tersedia berlimpah. Mereka tinggal pungut, lalu mereka memakannya. Betapa menyenangkannya hidup seperti itu, serba mudah dan instan. Orang tidak perlu untuk berlelah-lelah, bangun tidur sudah ada makanan, dan makanan itu tersedia begitu berlimpah. Nah, saudara-saudaraku, mungkin itulah yang ada di pikiran banyak orang, bisa makan dengan mudah. Hidup seperti itu disukai oleh banyak orang, tidak harus bekerja tetapi tetap bisa makan dan kenyang. Tidak heran bila mereka terus mencari dan mengejar Yesus kemanapun Yesus pergi. Nah, lalu apa respon Yesus terhadap sikap mereka yang terus mencarinya? Mari kita perhatikan ayat 26, saudara-saudara. Inilah jawaban dari Yesus. Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Perhatikan kata-katanya saudara-saudara, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ternyata Yesus tahu motivasi mereka mencari dan terus mengejarnya. Upaya hebat yang dilakukan orang banyak itu tidak lain hanya untuk kenyang. Mereka membutuhkan Yesus sekedar untuk memuaskan urusan perut mereka. Ini tidak ubahnya dengan nenek moyang mereka yang juga hanya berpikir soal perut. Dan yang menjadi pertanyaan adalah apakah mereka tahu apa maksud Tuhan melakukan itu? Apakah setelah mereka mengalami tanda-tanda ajaib dari Tuhan membuat mereka ingin mendekatkan diri pada Tuhan? Apakah mereka benar-benar mengerti mengapa Tuhan melakukan itu untuk mereka? Tidak, saudara-saudara. Mereka butuh Tuhan hanya sebatas urusan perut. Mereka mendekat pada Tuhan hanya sekedar mencari berkat. Sedangkan hidup mereka tidak mau berubah. Nah saudara-saudara, pernyataan Yesus tersebut sungguh mengingatkan atau paling tidak menggelitik kita. Untuk apa kita mengikuti Yesus? Untuk apa kita menyembah Yesus? Untuk apa kita memuliakannya? Apakah kita juga ingin dikenyangkan oleh roti-roti dunia saja? Apakah kita mendekatkan diri pada Tuhan hanya karena ingin mendapatkan berkat-berkatnya? Bila kita renungkan bersama pernyataan Yesus tersebut sebenarnya ingin memperbaiki paradigma kita tentang orientasi hidup di dunia ini. Ya coba kita perhatikan saudara-saudara cara hidup kita. Orang bekerja keras untuk meraih roti dunia, untuk bekal hidupnya dan keluarganya. Dan itulah yang menjadi tanggung jawab kita. Apalagi di zaman sekarang, orang bekerja harus begitu keras. Karena ya kebutuhan kita cukup banyak, tidak sekedar sandang, pangan dan papan saja. Ada banyak kebutuhan yang kita pikirkan, yang harus kita raih, yang ingin kita capai. Jadi bukan sekedar sandang, pangan dan papan, ya sekarang kebutuhannya di zaman digital, gadget. Kita butuh berkomunikasi ini, itu dan seterusnya dan sebagainya. Bahkan juga kita membutuhkan segala kemapanan. Dan demi meraih semua kebutuhan hidup itu, ditambah bukan sekedar kebutuhan tetapi juga keinginan. Kita bekerja dari pagi hingga malam. Dan entah disadari atau tidak, demi mencapai semuanya itu,
ya kita harus pulang larut malam, malah kita lebih mementingkan berkomunikasi dengan kolega dan rekan bisnis sampai mengalahkan pentingnya berkomunikasi dengan keluarga. Nah, saudara-saudara, seperti giginya kita mencari roti dunia, begitu jugakah semangat kita mencari roti sorga? Cukup seimbangkah kita menempatkan keduanya, antara roti dunia dan roti sorga? Nah, jemaat Tuhan, Tuhan Yesus dalam tegurannya kepada banyak orang yang terus mencari dan mengejarnya, ayat 27 kita perhatikan. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sebenarnya ingin mengajarkan kita bahwa hidup ini lebih dari sekedar dimensi jasmani. Hidup ini juga memiliki dimensi batin yang memerlukan makanan batin agar hidup kita benar-benar terpuaskan. Dan yang dapat mengenyangkan batin kita bukanlah makanan jasmani, melainkan makanan rohani yang diberikan oleh Sang Sumber Hidup, yakni Tuhan sendiri. Dan itulah semestinya yang paling utama kita kejar di dunia ini. Nah, kini pertanyaannya, lalu apa yang bisa kita pelajari dari renungan ini? Paling tidak saudara-saudara ada 3 hal yang bisa menjadi permenungan kita. Yang pertama adalah sebuah pertanyaan, apakah orientasi hidup kita? Orang-orang di zaman Yesus memiliki orientasi hidup yang rancu. Hal-hal yang sebenarnya tidak hakiki dalam hidup cenderung ditempatkan sentral. Ini yang disebut disorientasi atau salah tujuan. Dan akibat yang buruk dari disorientasi hidup adalah menjadikan Tuhan hanya sekedar alat untuk pencapaian hal-hal sementara dan bukan yang kekal. Tuhan hanya dijadikan sebagai alat pemuas keinginan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, di dalam doa seringkali isinya adalah segala bentuk permintaan. Bahkan kita punya listnya, kita daftar segala permintaan-permintaan itu. Apakah salah? Tidak salah saudara-saudara. Tetapi apa yang kita ucapkan itu sebetulnya apa yang kita pikirkan. Disinilah yang harus menjadi perhatian dan kita bisa belajar dari orang-orang pada zaman Yesus. Seiring kita giat mencari roti dunia, kita juga tidak boleh lupa untuk bekerja
meraih roti surga yang memberi kehidupan. Roti surga ini yang memberikan kekekalan, yakni percaya dan beriman. Mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, kita harus tahu kapan untuk berkata cukup. Cukup jangan diartikan sebagai kondisi stagnan. Cukup jangan diartikan sebagai kondisi mandek atau berpuas diri. Tetapi mengucapkan kata cukup membuat kita melihat apa yang telah kita terima, bukan apa yang belum kita dapatkan. Ya, kita juga belajar dari apa yang telah dialami oleh orang-orang terdahulu, baik nenek moyang bangsa Israel maupun juga orang-orang pada zaman Yesus. Jangan biarkan kerakusan manusia membuat kita sulit untuk berkata cukup. Karena itu belajarlah untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada pada diri kita hari ini, maka kita akan menjadi manusia yang berbahagia. Tetapi sebaliknya, orang yang sulit untuk berkata cukup, maka ia akan terus mengejar dan memuaskan diri sendiri, dan secara pasti ia tidak akan pernah terpuaskan. Ibarat orang meminum air laut, semakin banyak ia minum, ia akan semakin haus. Dan pada akhirnya saudara-saudara itu akan menenggelamkannya, akan membunuhnya. Dan ia tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan kehidupan itu sendiri lenyap dari dirinya. Dan yang ketiga, saudara-saudara, kita harus juga selalu untuk bersyukur kepada Tuhan. Mengapa kita bersyukur? Sikap bersyukur ini menolong kita untuk mengakui Tuhan sebagai pemelihara hidup, sang sumber hidup kita, dan bukan alat pemuas keinginan kita. Ya, kita bisa belajar dari orang-orang di zaman Yesus. Kita bisa belajar dari nenek moyang bangsa Israel. Mereka tidak memahami bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan adalah bentuk pemeliharaan. Tuhan ingin menyatakan bahwa akulah sumber hidup itu, dan semestinya engkau mengandalkan aku dalam hidup. Dan bukan sebetulnya mengejar roti dunia yang hanya memuaskan sesaat. Yang semestinya mereka kejar adalah Tuhan sendiri yang adalah sumber kehidupan, yang memelihara hidup kita bukan hanya di sini, tetapi juga di dalam kehidupan yang akan datang. Itulah yang harus kita renungkan di tengah-tengah situasi saat ini. Ketika segala kesusahan menghampiri kita, firman Tuhan ini menolong kita untuk bisa memberikan kekuatan, penghiburan, dan sekaligus juga memberikan pencerahan untuk kita semua. Tuhan
memberkati kita semua. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa Surgawi di dalam Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar dan renungkan bersama. Di tengah situasi yang karena pandemi ini kehidupan kami memang tidak semakin mudah ya Tuhan. Jangankan memenuhi keinginan, bahkan kebutuhan aja seringkali sulit. Dan terima kasih untuk firman yang mengingatkan kami untuk benar-benar bisa bersyukur kepadamu untuk setiap keadaan. Kami benar-benar membutuhkan Tuhan bukan sekedar karena berkat, karena dengan adanya Tuhan, kami benar-benar dikuatkan. Dan kami meyakini bahwa Engkau akan memelihara kami dengan segala tanda-tanda ajaib yang Engkau ingin nyatakan. Karena itu Bapa, kami belajar berserah kepadamu, mencukupkan diri dengan apa yang ada, dan bukan dengan apa yang tidak ada. Kami ingin berdoa untuk setiap mereka yang saat ini dalam keadaan sakit, mungkin diantaranya masih harus isoman. Tuhan, Engkau sebagai tabib yang agung, bekerja dengan caramu yang luar biasa, bahkan melampaui segala akal pikiran kami. Engkau juga yang akan bekerja melalui teman-teman di sekitar, melalui gereja, melalui pemerintah, orang-orang yang memang bekerja dalam hal itu, melalui obat-obatan, vitamin yang dikonsumsi, dan masih banyak lagi. Itu juga yang akan Tuhan berkati, yang akan memberikan kesembuhan dan pemulihan yang sempurna, dan kami yakin Tuhan yang mengerjakannya, dan karenanya kami mempercayakan diri kepadamu. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk mereka yang sedih dan berduka karena ditinggalkan kekasih hati, orang yang paling dikasihi, orang yang diandalkan di dalam hidup. Memang pengalaman kehilangan adalah pengalaman yang pahit. Bahkan sering kali juga kesedihan terus menggelayut. Kami mohon Tuhan Engkau juga yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Dan percaya, taruhkanlah rasa iman di dalam hatinya. Sebab
Mereka tidak pergi kemana-mana tetapi kembali ke dalam pangkuan-Mu. Paling tidak itu juga yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Dan Tuhan akan memelihara kami yang masih menjalankan kehidupan di dunia, yang terus mengejar roti dunia, tetapi juga kami menyeimbangkannya dengan berserah penuh kepadamu sebagai roti yang memberikan kami kehidupan yang kekal. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk situasi saat ini. Kami tidak tahu sampai kapan kondisi yang buat kami sangat memprihatinkan, bahkan ya menyulitkan kami untuk bergerak. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau bekerja pada waktunya. Segala sesuatu ada saatnya, dan kami tunggu saat yang baik itu dengan menjalani kehidupan baru dengan tetap menjaga protokol kesehatan secara baik. Dengan melakukan itu bukan diri kami saja yang kami jaga, tetapi juga orang-orang di sekitar kami. Kami ingin berdoa juga untuk gereja, dimanapun gereja berada di dalam keterbatasan pelayanan yang bisa dilakukan. Kau berikan kreativitas dan inovasi agar pelayanan gereja juga bisa menyentuh jemaat-jemaat yang saat ini berada di rumah masing-masing, yang sulit untuk saat ini belum bisa beribadah bersama di gereja seperti dulu lagi. Engkau juga yang akan menolong setiap pemimpin umat agar mereka bisa berpikir jernih, menolong jemaat untuk tetap memiliki iman yang teguh kepadamu, yang selalu bersandar kepadamu setiap saat, setiap waktu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur ada banyak hal yang ingin kami tuangkan di dalam doa, namun kami yakin dan percaya Tuhan tahu apa yang menjadi isi hati dan harapan kami, dan terutama kami sungguh-sungguh memuliakan Tuhan sebagai sumber kehidupan kami yang memelihara kehidupan kami. Kami ingin akhiri doa yang jauh dari sempurna ini dengan doa sempurna yang telah Tuhan ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita menyatakan syukur kita untuk berkat-berkat terbaik yang Tuhan karuniakan bagi kita. Firman Tuhan dalam 1 Tawarik 16 ayat 8 menuliskan, "Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa." Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bawa persembahan kita ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas berkat dan lindungan-Mu kepada kami. Engkau telah mengizinkan kami untuk tetap bersekutu dalam ibadah minggu hari ini. Tuhan, pada kesempatan ini kami pun membawa persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kami atas berkat-Mu yang berkelimpahan. Tuhan, tolong berkati persembahan kami ini agar dapat berkenan di hadapan-Mu. Dan Tuhan, tolong juga tangan-tangan hamba-Mu yang akan mengelola persembahan ini supaya dapat berguna bagi pelayanan-Mu di gereja-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau berkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti sorga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awan-Mu. Juru selamat, Kau merisai hidupku, Kau merisai hidupku. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Saudara-saudara, mari kita menerima berkat-Nya. Tuhan menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Haleluya.